Wah, menganggap bahaya di depan mata. Hingga akhirnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio angkat bicara mengomentari kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Warta Ekonomi Online Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyoroti kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami ini menilai kebijakan pembentukan pasukan komponen cadangan Komkat itu sudah sesuai amanat undang-undang. Karena memang kewajiban Departemen Pertahanan berdasarkan undang-undang adalah menyiapkan komponen cadangan, ujar Gatot Nurmantio di talkshow kanal YouTube Akbar Faisal pada Rabu 28 Oktober lalu. Jadi, rakyat itu sebenarnya punya hak dan kewajiban untuk membela negara. Nah, bela negara ini perlu dilatih. Maka Departemen Pertahanan ini membuat program. Gatot Nurmantio mengatakan, program itu seharusnya sudah sejak lama dibuat. Cuman, kan tergantung kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga harus ada kebijakan pemerintah. Sementara, soal program Kementerian Pertahanan pembelian alat utama sistem senjata alutsista yang mencapai 1.760 triliun, Gatot Nurmantio mengatakan bahwa hal tersebut mungkin sudah sesuai dengan ancaman yang ada saat ini. Jadi, zaman dahulu sebelum era Prabowo mungkin ancaman belum terlihat. Sekarang jelas di depan mata, Laut Cina Selatan, ucap Gatot Nurmantio. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, dirinya memberikan saran kepada pemerintah tentang ancaman yang paling mungkin akan dihadapi dan langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, hal yang mungkin menjadi pertimbangan lain adalah kebutuhan pembaruan teknologi persenjataan, mengingat saat ini perkembangan teknologi amat pesat. Pak Prabowo berpikiran penyampaian kepada Presiden dan pemerintah menerima ini. Saya justru senang kalau Departemen Pertahanan punya anggaran yang banyak, pungkas Gatot Nurmantio. Sementara diketahui, seperti dilansir CNN Indonesia, pemerintahan Presiden Jokowi hanya menganggarkan belanja militer 20,7 miliar atau sekitar 298,08 triliun kurs 14.400 per dolar Amerika Serikat selama periode 2020 hingga 2024. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monarva mengatakan angka itu dihitung dari umur teknologi militer yang akan dibeli selama 15 tahun. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan dengan produk domestik bruto (BPD) saat ini. Kami ambil waktu sekitar 15 tahun, tetapi karena teknologi 15 tahun, berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi dan total PBD selama 15 tahun dan dapat angka, ucap Soeharto dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR pada Rabu 23 Juni 2021. Soeharto menjelaskan anggaran belanja militer Indonesia masih di bawah 1% dari PDB. Menurutnya, ada sekitar 30 negara yang alokasi belanja kebutuhan militer di bawah 1% terhadap PDB. Jadi, termasuk negara-negara seperti Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara kecil. Indonesia sekarang nomor 16 dari total PDB dunia, ujar Soeharto. Sementara rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di atas 1% dari PDB. Bahkan beberapa ada yang di atas 2% dari PDB. Ada 1,5% dari PDB, ada juga yang di atas 1%. Tetapi 30-an negara di bawah 1%, imbuh Soeharto. Soeharto menjelaskan bahwa jumlah batalion di Indonesia tak cukup untuk menjaga 514 kabupaten atau kota. Sejauh ini, Indonesia hanya punya 300 batalion.
Saya baru tahu, misalnya jumlah batalion Indonesia tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten atau kota terang Suharto. Sementara, ia juga merekomendasikan bahwa alat militer yang dibeli harus memiliki teknologi mumpuni. Artinya, bisa bertahan hingga 3-5 tahun ke depan. Harus ada jaminan bahwa teknologi ini benar-benar teknologi terbaru juga jelasnya. Menghadapi banyak masalah negara, Menteri-Menteri Jokowi malah banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. BUMN menghadapi masalah besar pun kurang diperhatikan, sehingga Jokowi marah. Kalau Jokowi marah, ya marah sama siapa? Jokowi marah dan menyalahkan menteri atau kabinetnya, berarti Jokowi marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kabar tentang bursa Capres 2024 semakin panas. Banyak isu di luar sana, siapa bakal calon kuat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Di lain pihak, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam channel YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, ia bersama jurnalis senior Hersu Benu Arif selalu memberikan dialog-dialog tentang perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Ia menyoroti kinerja pemerintah yang sekarang ini dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan menurutnya, mereka yang duduk di singgasana pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyebutkan tentang kemarahan Jokowi saat tahu BUMN lagi sakit. Istana serius karena Presiden Jokowi memarahi dirinya sendiri itu, ungkap Rocky Gerung, seperti dilansir kabar Besuki dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung mengatakan seperti itu karena hendak menyinggung masalah BUMN sekarang ini yang membutuhkan dana untuk melanjutkan sistem tata kerja. Maka dari itu, ia mendeskripsikan bahwa pada saat ini BUMN sedang sakit dan membutuhkan asupan dana dari pemerintah. Ia menjelaskan sumber penyakit dari kekurangan dana BUMN berasal dari bank-bank yang masih dalam naungan BUMN. Pak Jokowi kalau mau cari bilang penyakitnya, itu harus datangi ATM-ATM BUMN, bank-bank BUMN. Nah, di situ akan ketemu sumber penyakitnya, ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, Menteri BUMN yang saat ini menjabat adalah Erick Thohir tidak memperdulikan nasib BUMN. Entah itu bangkrut atau untung, menurutnya, Erick Thohir sudah tidak peduli. Karena dalam hal ini Erick Thohir ingin mempunyai modal untuk maju menjadi Capres 2024. Ya, memang Erick Thohir sudah nggak peduli BUMN mau bangkrut apa enggak, yang penting dia hitung dia cukup modal untuk maju menjadi presiden, ujar Rocky Gerung. Bursa Capres 2024 kian hari, gosip ini yang berkembang di masyarakat dan pengamat politik semakin liar berkembang. Beragam tudingan terkait siapa yang maju menjadi Capres 2024 bermunculan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir disebut akan ikut dalam pertarungan bursa Capres 2024. Namun nama-nama di atas masih belum memberi tanggapan terkait isu yang sudah berkembang di masyarakat itu.